Kalau aku sendiri memang kenal sama musik ya dari kecil. Gimana sih anak cewek kalau masih kecil tuh udah kamu les piano aja gitu kan. Cuman aku tuh nggak betah baca-baca toge gitu tuh nggak betah. Instrumen pertama gitarnya itu akustik dulu. Gitar pertama itu yang aku punya itu kelas 6 SD. Aku udah sempet DM-an sama DPPP. Soalnya mereka ada nge-DM juga, terus ya udah aku juga DM balik bagaimana. Ya aku ceritain dulu aku ngulik lagunya mereka gini. Akhirnya nggak lama manajemennya ngontek aku. Mereka ngomong gitu, kamu ada rencana ke Jepang nggak? Kabarin, nanti kita kolaborasi. Selamat datang kembali di Potlove dan pastinya ketemu sama aku Adinda Putri Talita yang bakal nemenin kamu di episode kali ini. Dan jangan lupa do what you love and love what you do. Pastinya kalau jadi seorang gitaris perempuan nih di tengah dominasi gitaris pria, itu tuh bukan hal yang gampang ya, bukan hal yang mudah. Tapi dengan bakat dan ketekunan, dia itu berhasil membuktikan bahwa gender bukanlah masalah. Seperti apa cerita lengkapnya? Penasaran? Ini dia Natania Juling. Hai. Halo. Apa kabar? Baik. Cantik banget hari ini. Kamu juga. Ih, aku udah lama gak cat rambut, jadi pengen ngecat rambut lagi nih. Yuk. Tapi ini rambut asli? Enggak, ini juga di cat Iya, di cat ya. Oke. Ini kalau ngobrol sama musisi tuh rada deg-degan ya aku, karena udah deh, jangan dibahas. Kenapa? Ya. Cerita dong, cerita. Jangan nanti aja di luar kita podcastnya. Oke, selamat datang di Potlove. Selamat datang di kamar Terima saya. kasih, Lah, kok ada gitar ya? Loh, Punya siapa ini? punya kamu bukan? Aku gak bisa main gitar. Masa sih? Punya mantanku kali ya? Hah? Oh, punya kamu. Punya kamu. Oke. Langsung aja deh. Sebagai seorang musisi, dan kalau misalnya bisa dibilang musisi cewek main gitar itu kan gak banyak ya, gak sebanyak gitaris cowok. Betul. Itu awal mulanya kamu tertarik sama musik tuh kapan tuh? Oke, jadi sebenarnya yang bergelut di dunia musik itu papiku dulu. Oke, papi. Jadi dulu papi memang ada bisnis di musik, tapi dia produksi kayak speaker, kayak amplifier, kayak gitu. Pokoknya bidang bisnis lah, jualannya lah gitu. Tapi kalau aku sendiri memang kenal sama musik ya dari kecil. Gimana sih anak cewek kalau masih kecil tuh udah kamu les piano aja gitu kan. Iya sih, sama ayahku juga gitu. Iya kan, cuman aku tuh nggak betah baca-baca toge gitu tuh nggak betah. Togean gitu tuh, jadi kayak aduh piano kok ngebosenin ya, harus baca dulu baru bisa main gitu. Akhirnya dari situ sebenarnya ngelihat instrumen gitar itu waktu di kantor papi waktu itu. Jadi ada beberapa gitar yang digantung buat demo. Terus akhirnya minta sama orang-orang kantor, ajarin dong gitu. Waktu itu nguliknya lagu Peter Pan gitu-gitu. Teng itu kan. Tore dong, ceng. Yang mana ya? Tahu nggak? Yang mana itu? Bintang di surga. Oh, Bintang di surga. Itu pas masih kecil. Umur berapa kira-kira? Umur 9 lah, 9, 10 9,5 boleh ya? Boleh awal lah, ya? kayak 9,3/4 gitu. 9,3/4. Berarti around umur 9 lah gitu iya. ya. Akhirnya kamu tertarik untuk belajar main gitar. Belajar main gitu. gitar. Tapi sebenarnya sebelum ke gitar tuh aku dari piano, terus kan gak betah tuh. Iya. Sempat Violin tertarik. jangan-jangan. Enggak. Oh enggak. Drum. Oh drum dulu. keren. Iya, drum dulu. Terus karena nemu guru yang asik, jadi seneng. Yang mana walaupun tuh? Drumnya? Drum. Walaupun disuruh baca ada tuh toge juga, tapi Toge togenya juga. kebalik. Oh, togenya di bawah. Togenya si itunya si tangkainya ke bawah gitu. Kalau piano ke atas tangkainya. Bener. Beda itu. Makanya suka tuh di situ. Tapi memang seru lah gitu si gurunya teh. Dari pertemuan pertama juga, aduh ada tehnya, punten. Nggak apa-apa tuh, kumahnya. Itu apa? Udah langsung belajar lagu lah gitu. Kalau belajar piano klasik teh kan suruh baca dulu, bayar, iya ya kan? Kayak kan? gitu, jadi kayak bosan lah gitu. Iya benar. Ya udah dari drum, singkat cerita,
ke gitar. Sebenarnya berarti yang 9 tahun itu drum dulu. Gitar udah umur 10-11 lah gitu. 10 SD 3/4. Iya, SD kelas 5 lah Oke, gitu. oke, SD oke. kelas 5-an kayak gitu. Karena waktu itu aku SD kelas 1-nya kan umur 7 tuh. Itu masih awal piano tuh di situ. Sebenarnya enggak kecil-kecil amat. Karena kalau sekarang mah ya anak-anak kecil tuh kayak dari umur 3-4 aja tuh udah dilesin piano. Iya, dilesin ya Udah sama orang dilesin, tuanya. gitu. Iya. Tapi kalau kita turn back time, ya emang umur segitu buat kita tuh masih muda gitu kan. Betul. Untuk mulai bermain musik. Betul. Apalagi interestnya dari kamu sendiri Betul, gitu. betul. Berarti piano, drum, baru ke gitar tuh. baru ke gitar Iya. akhirnya. Tapi kamu kayak ngerasa kesusahan gitu gak sih? Setahu aku kan kalau jari anak kecil tuh kan pendek-pendek ya. Kalau pakai gitar yang ukuran normal tuh emang kamu nyampe tangannya? Iya ya. Nah itu aku sendiri kan nggak ngukur tangan dulu baru ini gitar. Cuman waktu itu memang mungkin kalau teman-teman di sini yang belajar gitar, kunci gantung itu kan susah ya Yang gitu kan gini, ya. semuanya harus Iya kepencet kan kan? itu kunci B minor tuh susah. Nah nggak tahu kenapa waktu itu aku langsung diajarin B minor tuh langsung bisa Wah, gitu. berbakat Kayak, berarti. mungkin gue ada bakat deh Iya, kayak iya. ya udah deh gitu. Ya udah dari situ sih akhirnya ditekunin. Terus ya berlanjut ngambil kuliah musik juga akhirnya sampai hari ini ya udah instrumen utamanya gitar. Gitar. Gitu. Oke, berarti kamu tuh ada spesialisasi kayak di gitar listrik kah atau di akustik atau gimana? Instrumen pertama gitarnya itu akustik dulu. Akustik dulu. Aku belajar dari akustik dulu. Terus gitar pertama itu yang aku punya itu kelas 6 SD. Namanya siapa? Aduh gak ada namanya. Karena biasanya musisi tuh ngasih nama tapi kan. ada naganya. Nah, ada gambar naga. oh, gambar naga. Ada gambar naganya. Jadi diinget lah gitu. Itu gitar-gitar pertama, gitar akustik. Terus SMP punya tuh gitar elektrik warna putih. Ih, Nggak ada keren. namanya juga, Nggak ada tapi namanya bentuknya juga. yang kayak X gitulah, kayak pokoknya ngerok banget lah Oh, gitu. metal banget ya lah, gitu. iya, Terus gitu. eyelinernya segini. Hitam ya gitu. Ya, Ya, gitu. itu gitar kedua. Gitar kedua. Gitar ketiga. Banyak katanya. Iya Banyak Cina. Iya. Berarti Ada emang berapa? kalau koleksi gitar sama koleksi sepatu banyakan mana? Sepatu sih Sepatu masih lebih ya, banyak. tetap ya cewek soalnya. Oke, berarti dari sekian banyak bisa dibilang alat musik lah ya. Kan 3 aja tuh udah banyak menurut aku. Kalau Oke. bisa piano, bisa drum, bisa gitar. Ya. Kenapa kamu nggak berbelok lagi nyobain alat musik lain? Kenapa kamu kayak yaudah deh kayaknya gue emang intunya ke gitar. Sebenarnya sempat berbelok. Oh, sebenarnya. sempat belok. Kemana tuh beloknya? Sempat belajar saksofon pernah. Ih, keren gitu. banget. Iya, tapi susah banget. Nif tuh paling susah. Oh iya, kayak harus pakai gitu ya. Pokoknya instrumen, menurut aku instrumen paling susah itu vokal. Maksudnya karena kita nggak gunain Benar. kertas suara kita sama alat musik tiup. Alat musik tiup. Iya, karena berhubungan dengan pernafasan gitu kan. Jadi susah. Iya. Mungkin karena aku bisanya gitar jadi ngomong saksofon susah ya. Kalau Iya. pemain saksofon ngomong gitar susah, tapi ya itu sih. Terus karena bisa gitar, akhirnya ya bisalah dikit-dikit bass kayak gitu. Oh, bisa juga. Karena ngeband kan mungkin kayak kita Bantuin nongkrong bareng kan. Jadi genjreng-genjreng bareng akhirnya ya udah bisa. Jamming bareng gitu ya. Berarti kamu emang secinta itu ya sama musik karena kayak kamu ngambil kuliahnya tuh jurusan Oh iya, conservatory musik. Iya, of music gitu. Sebenarnya aku tuh awalnya nih, ini ceritanya agak panjang ya. Boleh nggak apa-apa ya. ini mah 5 jam sama kamu podcastnya. Jadi sebenarnya bisa dibilang aku tuh tertarik tertarik sama kamera. Kamera Jadi aku senang sama moto, gitar. senang Coba. moto, senang ngedit. Jadi dulu lebih pengen beli kamera daripada beli gitar. Oh, Ceritanya gitu. Makanya aku pengen kuliahnya kuliah desain gitu. Cuman waktu dulu juga kalau milih kuliah sempet pengen ngambil kedokteran karena waktu SMA kan ngambil jurusan IPA kan gitu. Cuman kayaknya lama pisan ya kuliah dokter teh ya gitu kayak aduh kebayangnya nanti kalau udah dokter kuliahnya udah pusing, nggak bisa main gitar juga, nggak bisa moto-moto apa segala macem lah. Jadi singkat cerita ya udah orang tua syukurnya benar-benar support aku banget di musik. Udah aja
kenapa sih kamu udah punya bakat di musik, kenapa nggak ditekunin aja di situ? Justru orang tua yang support gitu. Seru banget. Malah ngelihat aku, udah kamu moto, ngegambar apa gimana, istilahnya buat aku dapetin nilai A tuh effort aku akan lebih banyak gitu di desain tuh. Kalau di musik tuh kayaknya effort aku lebih sedikit tapi hasil yang didapat juga bisa sama-sama Memuaskan bagus gitu. gitu Iya. ya. Oke. Mereka ngeliatnya gitu justru kayak masa sih? Tapi ya udah deh gitu maksudnya. Seru banget orang tua kamu makanya. mau punya anak angkat nggak? Oke, balik lagi ke gitar nih ya. Selama jadi bisa dibilang musisi perempuan ya, gitaris perempuan gitu ya. Pasti kan ada kesulitan-kesulitan kan. Sesimpel kayak aku tuh dulu nggak boleh sama ayah aku belajar gitar karena katanya jangan nanti anak perempuan tangannya kapalan kalau main gitar gitu. Kamu pernah nggak sih ada di momen-momen kayak aduh tangannya kapalan jadi keras, kok jadi skincarean kok sakit gitu kamu Nah kayaknya. itu kalau momen tangan tuh aku inget banget dulu aku kena demam berdarah. Itu kan diambil darahnya kan. Terus memang pembuluh darah aku tuh kecil. Jadi waktu itu di rumah sakit diambil darah di sini nggak keluar. Nggak dapet. Di sini nggak dapet. Nggak dapet. Terus akhirnya diambil di yang jari tuh nggak sih yang dicetak Tahu di jari. kayak mau cek darah Nah, ya. gitu kan. Itu di jari tuh satu-satu nggak ada yang keluar karena saking tebelnya. Wow. Jadi waktu itu jari yang mana ya yang ini yang kanan karena yang kiri kan lebih tebel ya Iya, kepalanya. iya gitu. Dicetak. Oh gininya. Iya kan gini dicetek. Ini kamu tuh main gitar apa ngapain sih gini tebel banget jarinya. Ya udah dari situ akhirnya dapet tuh di kelingking apa di sini lah gitu. Ya udah itu juga keluarnya dikit gitu. Makanya emang ternyata udah sekapalan itu. Padahal itu waktu SD apa SMP lah gitu. Berarti emang sering itu kamu main gitar. Lumayan, jadi kayak karena mungkin gitar akustik aku pertama tuh kan yang steel kan, bukan yang nylon. Kalau yang nylon kan dia lebih lembut kan gitu. Yang emang yang kawat. Pertama kamu pakai yang Udah langsung pakai yang steel itu. keren banget Gitu makanya. Mungkin kan ada yang gambar naganya yang steel ya. Kalau nylon kayak ya gitu. Ya, iya. I see. Udah lah ngalamin berdarah apa segala macem kayak gitu. Terus kuku juga jadi nggak bisa kutekan dikit kayak ya harus dipotong. Iya sih. Berarti kamu nggak pernah pakai nail art sampai sekarang? Pernah, cuman ya pendek gitu. Oh, Terus I kayak see. paling bertahan kayak seminggu gitu, udah gitu, udah gitu. Udah, kayak emang nggak bisa udah terlalu nggak panjang. sempurna lagi iya, nih, udah nggak gitu terlalu, ya. udah nggak bisa terlalu panjang. Ya itu pengorbanan ya namanya demi bermain gitar karena kamu memang udah sesayang itu sama gitar kamu. Karena banyak gitaris perempuan yang akhirnya mundur karena itu sih kayak Karena nggak bisa pasang kuku. dari Oh bukan. tapi iya bener loh. Serius? Maksudnya kayak mereka udah nyerah duluan dari kunci B minor tuh udah nyerah duluan. Bener gak sih? Contohnya saya. Karena susah, emang Karena nggak susah bunyi. kan, karena keras kan gitu maksudnya. Belum lagi kalau ukuran gitarnya gede, lebih gede dari badan kita apa segala macem kan kayak gitu. Iya. FYI kamu juga termasuk yang badannya mungil kan ya? Mungil Mungil beneran masih. besar lah, aku besar. Mungil kok langsing ya. Aku pengen pegang tangan kamu boleh nggak? Boleh dong. Jari kamu. Boleh dong. Coba. Enggak nggak kapalan. Ini udah nggak terlalu. Oh iya ini dong sampai luka-luka ya kan? ya Tuh. ampun. Totalitas tanpa batas iya mahnya tuh. Ya kan? Iya. Tapi kamu nggak pernah menyesali tangan kamu tidak secantik perempuan lain kan? Enggak lah. Enggak. Karena semuanya ada pengorbanannya ya. Keren banget. Gitar naga ada, gitar emo ada. Jadi total sekarang gitar ada berapa? Kurang lebih. Gak apa-apa, jangan malu-malu. Kita di sini harus flexing soalnya. Ya 10 adalah akustik 10. elektrik lah. Oke. Di antara 10 gitar kamu nih, sampai yang pertama nih si naga ya. Oke. Sampai yang paling mahal mungkin. Oke. Favorit kamu yang mana kalau disuruh pilih satu? Aduh. Kalau ngomong favorit, Nanti ngambek yang lain. enggak, aku nggak bisa pilih satu karena masing-masing punya historinya. Gitu. Cuman kalau ngomong yang paling berkesan pasti gitar pertama, Gitar yang naga pertama. itu. Si naga itu Si ya. naga itu. Walaupun sekarang aku udah hampir nggak pernah mainin lagi sih gitu. Cuman ya itu pas kemarin buka hardcase-nya lagi, langsung tuh kan memori-memori lama tuh kayak, jadi ngolong. Pernah nangis gitu nggak ngelihat dia Apa? si naga? Terharu lah. Terharu. Iya. Tapi masih bisa dipakai. Bisa. Wah, berarti maintenance-nya tetap kamu jaga ya sampai Iya. sekarang ya. Oke, I see. Berarti sampai sekarang pun kalau lagi nggak manggung, kalau nggak latihan, kamu tetap suka kayak jamming sendiri di rumah gitu. Pasti dong. Pasti. Paling sering spending time buat main gitar di mana? Di kasur kah?
Kasur salah satunya. Kasur salah satunya. Kasur salah satunya. Apalagi kalau kamu pakai bed cover dari My Love, dijamin kamu tuh kayak seharian tuh akan tereng deng deng. Salah apa Peter Pan kamu tadi? Teredeng. Oh ya, tereng deng deng ya itu ya. Yang itu beda ternyata ya. Kita Peter Pan-nya. Udah ganti Noah sekarang. Sehari main gitar tanpa di setting atau di luar latihan ya, mungkin buat latihan doang, itu berapa lama? Nyantai-nyantai gitu maksudnya. Paling lama. Enggak tentu kalau ngomong. Kalau lagi ngulik mah bisa 6 jam bisa. Wow. Kalau lagi ngulik gitu. Cuman kalau kayak lagi santai emang pengen gonjreng-ganjreng, bikin lagu, mungkin nyari ide gitu, mungkin kayak 2 jam. 2 jam. Paling sebentar 2 jam. 2. Keren banget. Ya sejam boleh. Sejam boleh lah ya, bisa bisa di diskon lah ya, tergantung lagi sibuk atau enggak. Tergantung gitu. Nongkrongnya di mana. Kalau di kasur kan, kalau kasurnya nyaman kan. Iya, bisa lama bisa ya. lama, Apalagi ini nih ya, bed covernya, lembut sekali. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, karena aku masih penasaran banget ya tentang sosok Natania Jualin ini, aku mau ngasih hadiah buat kamu. Apa nih? Silakan lihat ke belakang, ada 3 bed cover yang bisa kamu pilih, satu aja ya. Pilih bawa pulang nih. Iya, kamu di sini aja. Kamu bisa lihat dari jauh, kita pandang-pandang dulu ya. Kira-kira nih kamu paling naksir sama yang mana? Jadi di sini itu ada 3 bed cover. Yang paling depan itu dari California by My Love. Yang di tengah ada My Love, dan yang di paling belakang yang warna biru itu ada Hawaii by My Love. Yang paling kamu banget yang mana? Kayaknya yang tengah. Yang tengah? Iya. Berarti yang warnanya rada minimalis ya berarti. Iya, yang paling bersih, kayak berasanya adem gitu kalau dipakai tidur. Cuman kalau ngomong warna, sebenarnya aku paling depan suka sih. Paling depan ya. Oke. Emang lucu sih. Susah ya milihnya karena bagus semua. Oke, kita lock yang depan ya berarti ya. Nah, yang kamu pilih ini adalah California by My Love. Ini emang warnanya tuh bagus banget ya. Bed cover ini dikenal dengan kelembutannya dan warnanya tuh yang nggak gampang luntur karena menggunakan teknologi disperse print. Jadi buat my lovers nih yang suka bed cover yang cerah dan nyaman, bisa pilih California by My Love yang satu produksi dengan bed cover My Love sehingga kualitasnya pasti terjamin. My lovers, tadi kan kita udah sempat ngebahas nih, ternyata Nat ini memulai musiknya dari belajar piano ya kan, terus juga drum, tapi akhirnya turns out menjadi gitaris perempuan profesional. Wih, keren ya titelnya ya. Tapi aku salut banget sama cewek-cewek yang main gitar. Karena apa? Karena aku emang gak bisa. Nggak bisa itu karena tangannya gak nyampe. Aku sempat beli gitar juga yang ukurannya rada kecil. Tapi gak bisa juga gitu. Emang mungkin tidak berbakat ya. Katanya Nat ini dari awal nyobain main gitar udah bisa kunci gantung. Menurut aku kamu emang punya bakat gitu. Sampai akhirnya sekarang ya jadi pemain gitar profesional gitu ya. Yang awalnya di rumah mungkin cuma main-main doang, jamming-jamming doang, akhirnya kamu bisa main ke panggung, dilihat banyak orang. Itu dulu deh, gimana perasaan kamu yang akhirnya mungkin dari orang tua doang yang lihat, dari guru doang, akhirnya kayak kamu bisa ketemu sama orang banyak dan ngeliat kamu main gitar. Perasaan kamu gimana? Kalau ditanya perasaan, pasti setiap momen perjalanan itu beda-beda. Bisa dibilang kalau dulu itu aku pertama kali naik ke panggung tuh dari kayak lomba band, lomba gitar. Aku cukup sering ikut kompetisi-kompetisi gitu. Terus akhirnya panggung di sekolah, pentas seni sekolah kan tiap tahunnya kayak gitu. Terus sampai akhirnya kuliah di musik. Terus akhirnya jadi session player juga, sempat ngiringin beberapa di stasiun TV juga jadi home bandnya kayak gitu, masuk orkestra, terus ngiringin beberapa solois, penyanyi juga gitu. Jadi kalau ditanya perasaannya ya pasti ya tiap panggung punya apa ya, punya pengalaman yang beda-beda. Terus ya ada ups, ada downnya, semuanya sih campur aduk lah gitu. Seru sih karena nggak banyak gitaris cewek di Indonesia gitu. Jadi kayak kadang ada rasa minder, ada takut, ada terus excited pas ketemu sesama gitaris cewek tuh, seneng gitu kan. Bukan gitu. jagoan siapa ya? Iya, gitu. Jadi seneng lah gitu karena cukup
langka gitu. Even di kampus gitu, yang emang kampus musik pun, di kuliah musik pun kehitung lah gitu berapa musisi cewek gitu, terutama yang pegang instrumen gitar, bass sama drum. Drum ya. Emang Gitu. tidak sebanyak cowok lah gitu ya Betul. sih porsinya di dunia industri musik Indonesia gitu. Betul. So far nih yang kamu ingat aja, karena udah pasti banyak banget ya. Kamu udah pernah ngiringin siapa aja atau berkolaborasi sama musisi mana aja nih? Oke. Kalau waktu jadi home band di stasiun TV pastinya cukup banyak penyanyi yang mulai dari audisi tuh sampai finalnya kayak Indonesian Idol, Rising Star gitu kan. Itu mungkin sekitar tahun, kalau aku nggak salah 2018 kurang lebih gitu. Terus sempat masuk orkestranya Om Erwin Gutawa juga. Terus ketemu Tulus juga di situ waktu itu. Nah sekarang aku lagi aktif bareng sama Tulus, jadi gitarisnya bareng sama Topan Abimanyu. Wow. Tuh, terus kalau yang bulan lalu aku dapat kesempatan pergi ke China ngiringin Wang Lihom. Wow, berarti kamu udah go internasional juga ya. Keren Alhamdulillah. banget. Oh my god, I'm so proud of you. Thank you. Terus aku dengar-dengar kamu juga pernah main di depan presiden. Oh iya. Ya, itu lebih deg-degan main di depan presiden atau main di depan 10.000 penonton? Depan presiden. Depan presiden ya. Lebih, karena kan satu orang kelihatan gitu Iya. kan, kalau sekian banyak kan kadang kayak udah kelihatannya cuma lampu-lampu gitu kan, apalagi kalau mainnya malam gitu, Flashlight flashlight gitu ya. gitu kan, jadi kayak ya tetap lebih deg-degan di depan. Keren Pakai. keren banget. Tapi kalau main gitar nih ya, selama kamu manggung pernah kayak ada kejadian senar putus lah gitu, atau tiba-tiba steman gitarnya keganti gitu, pernah gak sih? Pernah, Terus sering gimana lah, tuh? sering. Lagi manggung terus gimana? Ya kalau lagi manggung ya kadang kalau di tengah-tengah lagu banget dan misalnya udah mau selesai, ya udah diterusin aja. Oke. Tapi Cuman kalau gimana? baru awal banget mungkin kayak berusaha mungkin ya udah nggak ya udah yang lain tetap jalan. Oke. Aku melipir sedikit, aku langsung ganti. Langsung ganti. Senarnya Oh bisa sih. dengan kecepatan kilat gitu ya? Ya deg-degan sih ya deg-degannya. Aku udah itu udah lebih banyak deg-degannya daripada, tapi ya keganti juga sih, bisa sih gitu, akhirnya ngejar lah gitu, satu lagu aja mah bisa Kejar gitu. gitu. Oke. Keren banget. Tapi ternyata nih My Lovers harus tahu Natania ini gak cuma main gitar, tapi kamu punya album juga. Betul? Mini album. Oh, mini album. Mini Berarti album. gitu ya. Album ya. Kalau album kan 10 lagu. Ya kalau yang ini berapa lagu? Setengahnya. Berarti berapa? 5, 6 ya. 5. Yaudah. Oke, mini album yang berjudul Metamorfosa. Metamorfosa. Ya, kayak di antara semua banyak judul, kenapa kamu memilih? Oke, kayaknya ini cocoknya Metamorfosa nih album Oke. gue nih, mini album gue. Itu sebenarnya itu udah cukup lama ya, karena itu 2019 rilisnya. Itu aku rilisnya itu baru selesai kuliah. Terus bisa dibilang lagu-lagunya itu aku kompos beberapa saat sebelum masuk kuliah dan pada saat kuliah dan juga beres gitu. Jadi kenapa aku namain Metamorfosa ya itu perjalanan bermusik sih. Journey-nya intinya. kamu ya. Berarti Iya. kalau dari kuliah sampai beres gitu ya, berarti cukup lama pembuatannya berarti. Sebenarnya nggak yang dari awal bikin satu lagu terus baru di recordnya tahun depan, enggak sih, karena memang ada lagu-lagu yang memang ke pending, ada yang memang kayak misalnya dari 5 lagu tuh ada kayak misalnya lagu terakhir memang baru dikomposnya tuh di tahun 2018 akhir kayak gitu. Jadi karena kalau satu lagu kan namanya single, Iya. 2 lagu namanya apa? Double. Jadi dikumpulin dulu lah supaya bisa bikin mini album. Mini album gitu. Oke. Dan di sana pun kamu berkolaborasi dengan banyak musisi yang emang udah well known banget di Indonesia. Masih inget nggak sama siapa aja coba? Ingat, sebenarnya itu teman-teman kampus. Oh serius? Teman-teman kampus dan dosen di kampus. Jadi kalau yang isi drumnya itu Echa Sumantri. Oke. Dia memang kakak kelas aku di UPH, di Conservatory of Music.
Terus ada Kak Fajar Adi Nugroho. Oke. Dia itu dosen bass di kampus keren gitu. banget. Cuman nah sekarang aku satu band sama dulu sempat satu band sama Echa namanya Newbie. Sekarang aku juga punya band bareng sama Fajar namanya Catur Rupa. Wow. Gitu. Jadi bisa dibilang ya dulu waktu bikin yang mini album itu memang dibantu sama teman-teman di kampus yang main keyboardnya juga main pianonya ada Alice Grace, itu juga kakak kelas satu angkatan sama Echa gitu. Jadi memang bareng-bareng sama teman-teman kampus. Seru ya. Gitu. Berarti kalau misalnya kuliah di musik, kuliah spesial musik gitu ya, bisa ketemu sama bisa growing bareng-bareng gitu untuk jadi musisi. Betul. Jadi Dan bestie semua dong. iya jadi dekat gitu karena kan nggak banyak. Dan nah itu mungkinnya salah satu apa ya menurut aku salah satu apa ya privilege. Bukan privilege sih. Cuman kalau di musik tuh ya kita nggak kenal umur lah gitu. Jadi kalau kita istilahnya kalau mungkin di bidang-bidang yang lain kan kita harus lulus dulu baru bisa kerja gitu kan. Yes. Kalau di musik kan ya udah, aku waktu masih ngampus pun aku bisa ngamen di mana, bisa ngamen di sini, main di mana, gitu main ya. di mana gitu. Dan itu bisa satu band sama mungkin dosen, satu band sama kakak kelas gitu. Jadi nggak yang cuman satu angkatan aja gitu. Jadi memang gitu. Aku punya pertanyaan nih. Kamu waktu seangkatan kamu yang main gitar tapi cewek itu ada berapa? Banyak nggak? Seangkatan aku ya. Yang Kalau seangkatan seangkatan aku apa ya? Coba. Ayo. Aku cuman ingat ada satu temanku tapi beda peminatan. Tapi main gitar juga. Main gitar juga, namanya Neta. Oke. Oh iya, ada di pemain gitar klasik juga. Berarti seangkatan 3. Cuman 3 seangkatan. Ceweknya yang main gitar. Iya. Wah, keren banget. Oke, dari mini album kamu tadi kan katanya ada 5 track nih yang ada di sana. Favoritnya kamu atau yang paling kamu jagoin deh? Yang kalau kamu ketemu orang, gue punya album nih, mau dengerin gak lagu pertama yang kamu kenalin nih? Oke, jadi dari 5 lagu itu ada 4 lagu instrumental. Oke. 1 lagu yang ada vokalnya. Oke, jadi kalau ditanya, Nat, lu nyanyi gak? Bisa lah, bisa nyanyi. Punya lagu gak? Punya. Lagunya apa? Nah, itu Menatap Matahari judulnya. Menatap Matahari. Itu karena memang satu-satunya lagu yang ada vokalnya. Oke, yang lainnya instrumental. Yang lain instrumental. Ada yang cuman gitaran akustik, ada yang ngeband elektrik. Nah, kalau orang nanya, lu main elektrik nggak? Main. Lagu lu apa? Dream On namanya. Nah, itu di Dream track On. kelima gitu. Oke. Jadi kalau ngomong jagoan yang mana, ya karena beda-beda kali ya, kayak gitu. Jadi ya semua lah ya. Tergantung spesialisasi Tergantung masing-masing di spesialisasi. lagunya kamu itu. Betul. Kalau lagu Menatap Matahari itu gimana tuh bisa akhirnya kamu ciptain? Inspirasinya dari mana? Sebenarnya itu lagu aku bikin waktu lagi stres-stresnya kuliah. Oke. Karena itu udah mau ujian akhir. Dan memang materi lagu itu juga aku mainin di ujian akhir. Jadi kalau di musik tuh ujiannya nggak cuman bikin skripsi, tapi kita kayak bikin konser sendiri gitu loh. Seru banget. Iya, makanya seru tapi stres sih. Oh gitu ya. Iya. Kirain kayak happy-happy aja, enggak ya Iya, karena ternyata kita ya. ngurusin semua sendiri kan. Kebayang gak sih kita kayak bikin konser tapi kreatif director kita sendiri, terus istilahnya ya udah kita yang ngeluarin budget sendiri, ngatur orangnya sendiri segala macem, terus lagu juga kan kita harus nyiptain lagu sendiri juga. Jadi nggak boleh semuanya cover kayak gitu kan. Nah, salah satunya ya lagu Menatap Matahari itu gitu. Jadi ceritanya ya kayak apa ya, percaya diri seseorang lah, bisa kan ceritanya Menatap Matahari kan silau gitu, jadi kan susah gitu. Aduh, nah, serap gitu. Jadi keyakinan seseorang untuk melakukan sesuatu yang di luar kendali dia lah. Oke. Gitu. Keren ya. Kita ngomongin lagi tentang gitar nih ya. Apalagi kamu punya 10 gitar, ada yang 2 digit juga. Udah disebut. Gak apa-apa, ini waktunya untuk flexing ya. Sampai sekarang nih, sosok yang menginfluence kamu untuk terus bermain gitar tuh siapa sih? Oke, kalau ngomong gitar akustik, kenapa bisa aku seneng? Kenapa aku bisa seneng? Kenapa aku bisa seneng? Kenapa kamu bisa seneng? Itu Depa Pepe. Depa Pepe. Dia itu duo gitaris dari Jepang.
Dia dua-duanya main gitar akustik. Terus mungkin mereka ya jadi salah satu idola aku dari dulu, dari zaman gitar naga tuh. Oke. Jadi mungkin mereka juga yang menginfluence aku dari cara bermain aku. Mereka kan bukan yang petik-petik gitu, mereka tuh lebih banyak ini kayak gunjreng-gunjreng kayak gitu. Terus kalau elektrik tuh kalau tahu band Dream Theater, ada gitarisnya namanya John Petrucci. Dia mainnya rapi banget. Jadi wah, gue pengen bisa kayak dia nih gitu. Keren gitu. Mainnya rapi, soundnya rapi, jago gitu. Terus pintar, dan mereka juga memang ternyata satu band tuh kuliah musik. Kalau musik ternyata gitu. Jadi keren lah gitu. Mungkin mereka itu sih. Keren. Kalau wishlist musisi yang pengen kamu ajak kolaborasi bareng siapa? Aduh, banyak sih. Cuman gak apa-apa di-spill aja, kan omongan adalah doa gitu. Ya kalau wishlist ya sama mereka berdua pastinya, Depa Pepe. Dan sebenarnya ini spill dikit. Spill dong. Aku udah sempet DM-an sama Depa Pepe. Jadi mereka udah sempet mention aku juga. Terus akhirnya waktu itu mungkin kayaknya video aku tuh masuk ke Explore salah satu mereka dari salah satu. Soalnya mereka ada nge-DM juga, terus ya udah aku juga DM balik bagaimana. Ya aku ceritain dulu aku ngulik lagunya mereka gini, terus mereka akhirnya nggak lama manajemennya ngontek aku. Mereka ngomong gitu, kamu ada rencana ke Jepang nggak? Kabarin, nanti kita kolaborasi. Wow, itu kapan DM-nya? Itu mungkin kayak setahun lalu gitu. 2 tahun lalu tuh. Nggak langsung berangkat ke Jepang tuh kamu? Nah makanya ini kan sedang menabung ya. Lagi menabung. Jadi doakan saja. Amin. Dapat kesempatannya. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Amin. Mudah-mudahan gitu. Jadi ya itu dia. Haruslah, kan kita kan harus terus bermimpi. Kalau musisi Indonesia siapa, ada nggak? Aduh, musisi mungkin Indonesia kalau nggak harus main gitar sebenernya. bareng, yang ngiringin gitu. Kalau main gitar kayak Topati, Eros. Aduh banyak banget sih. Kayak kemarin juga akhirnya aku bisa kolaborasi bareng juga sama Andre Dinut. Dia senior juga di gitar. Gitarisnya almarhum Glenn Fredly. Terus kalau pengen ngiringin Agnes Mo. Wow. Waktu itu cuman memang dapat kesempatan ngiringin dia bareng sama orkestranya Om Erwin Gutawa. Keren banget. Gitu. Jadi kayak aduh. Ya kayak bersyukur ya kalau misalnya ada wishlist yang bisa kamu dapetin gitu. Oke, internasional udah, nampil di depan presiden udah, terus DM-an sama idola juga udah ya. Soon ya, semoga cepat terlaksana kolaborasinya. Next nih, dream goals kamu ada lagi nggak? Pengen terus berkarya sih, karena mungkin sekarang lebih banyak jadi pengiring. Aku juga pengen ya karya-karya aku mungkin dari mini album ya pengen jadi album lah gitu. Pengen ngeluarin single-single juga terus gitu. Karena lumayan terhambat ya. Karena jadi kurang ada waktu buat santai-santai di kasur gitu, gitaran-gitaran gitu. Mungkin kalau dulu masih cukup sering, kalau sekarang mungkin weekend kayak lebih banyak keliling. Nah, mungkin kalau ditanya wishlistnya ya pengen bisa punya album sih. Gitu. Dilanjutin ya, jadi lah. Adalah album sendiri. California, spray bagus. California, spray